Selamat buat teman-teman yang baru saja menyaksikan Imbang FC. Siapapun pelatihnya, hasilnya pasti seri luar biasa. Nggak, tapi jujur teman-teman ya, ada banyak kejadian yang menarik di laga ini. Karena entah apapun formasi yang dipakai melawan klub Burnley yang menggunakan formasi 3-4-3, hasilnya tetap imbang, cuy. Tetap imbang. Tapi jujur teman-teman ya, aku selalu heran gitu loh. Emang 11 pemain ini nggak pernah konsisten tampil bagus semuanya. Ketika yang lain udah mulai membaik ya, di laga ini backnya mulai penyakitan ya. Trio Ivan Martinez dan juga Sine Lammens menjadi pemain dengan performa yang buruk di laga ini. Ya, pemain lainnya memberikan performa sebaik mungkin, tapi 3 pemain ini menurutku menjadi pemain yang sangat kurang di laga tadi. Bahkan apa ya? Sebetulnya apa ya? Kalau kita lihat di laga ini, terutama di babak pertama, itu kan memang nggak buruk-buruk amat para pemain. Tapi untuk gol pertama dari Burnley itu karena deflect dari Eden Heaven, akhirnya ya 1-0 bagi Burnley. Bahkan pemain Burnley pun niatnya mau passing gitu loh. Nggak ada niatan untuk mencetak gol atau apa itu. Tapi karena deflect ya Sine Lammens pun tidak bisa mengantisipasi hal itu. Akhirnya 1-0 bagi Burnley. Gol kedua bagi Burnley pun demikian. Nah, Lisandro Martinez ini ya, kan posisinya lebih dekat dengan Luke Shaw. Dia tidak melakukan blocking yang mana seharusnya itu menjadi area dia, menjadi tanggung jawab dia. Akhirnya ketika shot itu ditembakkan ya, 2 pemain ini antara Yoro dan Martinez ya hanya bisa menonton dengan tenang gitu loh. Akhirnya gol kedua bagi Burnley pun tercipta. Tapi memang di luar hal itu semua, untuk lini pertahanan ya aku jadi teringat Dalot ini memang di laga tadi agak menjengkelkan ya. Ya ini terlepas teman-teman benci Dalot apa enggak, tapi di laga ini memang dia sering out of possession gitu loh. Menyebabkan ya rekan-rekan setimnya itu kesulitan ketika mau build up serangan gitu loh. Itu untuk lini pertahanan ya. Untuk lini tengah ya duet Casemiro dan juga Ugarte, menurutku ini memang sudah semakin menunjukkan bahwasanya Casemiro udah bukan masanya. Seringkali dia melakukan apa ya, umpan-umpan terobosan, menciptakan peluang tapi akurasinya aduh udah Ugarte pun nggak terlalu jelek sebetulnya di laga ini. Hanya memang Casemiro udah nggak bisa dilawan lah. Kalau umur nggak bisa dilawan. Kayaknya dia akan dilepas secara gratis ya di musim panas besok. Terus Bruno pada akhirnya bisa kembali ya, nunggu Amorim dipecat dulu baru Bruno kembali dan terbukti meskipun dia tidak tampil selama 90 menit ya, kontribusinya itu tetap kelihatan gitu loh, apalagi di babak pertama. Kemarin saat Bruno absen, nggak ada umpan-umpan terobosan yang memanjakan rekan-rekan setimnya. Bahkan Sesko pun berhasil mencetak gol pertama di laga ini ya karena umpan terobosan dari Bruno gitu loh. Kan Bruno mencetak assist di laga ini. Dan bukan hanya saat gol pertama dari United ya di babak kedua, tapi peluang-peluang lain juga Bruno benar-benar apa ya, pemain yang secara kreativitas itu paling tinggi di Manchester United. Nggak ada pemain lain di United saat ini tuh yang secara kreativitas itu setara Bruno, nggak ada. Makanya ketika absen itu kemarin terasa banget gitu loh. Dan sayang sekali ya, Amorim udah keburu dipecat gitu loh. Terus Matheus Cunha ya memang ada beberapa peluang yang dia ciptakan, meskipun masih belum dikonversi menjadi gol ya, belum bisa berbuah gol. Nah, Patrick Dorgu ini, aku rasa Patrick Dorgu ketika dia memang tidak mendapatkan tekanan, diberi kepercayaan diri, terus ditempatkan sebagai winger kiri di laga tadi ya,
kita semua pasti kaget lur, pasti kaget Dorgu bisa crossing kayak gitu, dan kombinasi yang pas antara crossing Dorgu dan positioning dari Benjamin Sesko. Nah akhirnya gol kedua dari Benjamin Sesko tercipta. Sesko mencetak brace, ini apa ya? Maksudku baru pertama kali ya ketika Sesko berseragam Manchester United menjadi pemain dengan performa terbaik, yang mana dia berhasil mencetak 2 gol. Wah, respect sih, respect. Inilah yang maksudku, di laga-laga sebelumnya itu tidak terjadi kepada Benjamin Sesko. Bahkan sebelum 2 gol itu tercipta dari Sesko, sebetulnya kan sudah banyak peluang ya lewat heading dari Sesko, tapi ya masih bisa diantisipasi, apalagi di babak pertama itu juga ada beberapa peluang. Namun ini bisa menjadi angin segar bagi United, dan Sesko harusnya bisa terus bermain seperti itu. Maksudku ketika dia dapat umpan dari rekan setimnya, langsung shot aja, nggak usah bimbang, nggak usah apa ya, kalaupun peluangnya masih kecil ya diolah dulu gitu loh. Dan itu terbukti, 2 gol itu kan dia langsung shoot gitu loh, nggak perlu pikir panjang, nggak perlu di back pass lagi lah, diumpan lagi ke teman-teman yang lain, kelamaan. Instingnya itu benar-benar terlihat di laga ini. Ya mungkin kepercayaan dirinya lebih naik ya, atau memang sebelumnya Sesko itu dipaksa untuk bapuk oleh Christopher Vivell karena memang sudah ada niatan untuk memecat Amorim, makanya mainnya sengaja dijelek-jelekin. Waduh, konspirasi anjing apalagi nih. Enggak, tapi di luar hal itu semua, Bruno udah kembali ya, dia tetap membalikan dia. Dan yang terakhir yang paling aku soroti, ini ada pemain muda ya, Silesi. Menurutku dengan menit bermainnya yang masih sedikit di laga ini, tapi aku yakin Silesi ini layak mendapatkan kesempatan yang lebih banyak di laga-laga berikutnya. Bayangkan dengan menit bermain yang sangat singkat itu, dia sudah menciptakan 2 shot, yang mana satu membentur mister gawang. Itu kalau misalkan gol, wah cantik sih itu Silesi itu. Terus di jelang-jelang menit terakhir dia melakukan shot, sayangnya juga masih kurang ya secara akurasi. Dan tambahan lagi teman-teman ya, Kobbie Mainoo kayaknya udah kelamaan absen dan hilang sentuhannya dalam mengolah bola. Terlihat jelas ya kayak nggak ngaruh aja Mainoo di laga ini. Dia perlu kembali ditingkatkan lagi untuk apa ya, ketajamannya, instingnya ya, peran dia sebagai sebuah tim itu seperti apa. Kelihatan kok nggak ngasih dampak yang signifikan di laga tadi. Justru lebih bagus Silesi. Zirkzee sama Silesi, bagus Silesi menurutku, jujur aja. Ya menurutku nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas terlepas hasil seri sebetulnya di laga ini ya. Manchester United itu sudah sangat produktif, benar-benar menerapkan skema yang bersifat menyerang gitu loh. Ini yang harusnya dilakukan sejak lama gitu loh. Memang DNA-nya United ya menyerang gitu loh. Dan terbukti secara statistik 30 shot sudah ditembakkan oleh para pemain Manchester United di laga ini, dengan 10 yang on target. Itu kan menunjukkan apa ya? Tanpa hadirnya Mbeumo, Amat ya, itu masih bisa produktif ya, karena tadi ketolong ada Bruno juga ya. Dan skema yang diterapkan dengan komposisi pemain yang tersedia itu kalau benar-benar sesuai ya, benar-benar bisa mengimplementasikan terkait skema yang akan dijalankan, itu pasti bagus, hasilnya bisa maksimal. Ini kalau ada Amat dan Mbeumo ya udah unggul telak ini harusnya. Tapi ya mau gimana lagi ya. Cuman aku ingin menggarisbawahi bahwasannya inilah yang seharusnya dilakukan oleh Manchester United. Terlepas Darren Fletcher hanya sebatas pelatih interim gitu loh. Kita tidak tahu untuk kedepannya seperti apa. Dan menurutku Manchester United bisa lebih percaya diri lagi untuk match-match berikutnya. Karena apa ya, MU ini di musim ini
selalu menjadi tim yang menyia-nyiakan peluang untuk berada di papan atas secara klasemen. Bayangkan kalau misalkan tadi menang 3-2, ya posisinya pasti 5 besar gitu loh. Sekarang tetap 6 besar gitu loh. Ketulung Chelsea kalah di laga kali ini saat melawan Fulham. Jadi ya jangan sampai di laga-laga berikutnya itu menyia-nyiakan peluang gitu loh. Ya seri FC ini apa ya, sulit juga ya. Bener masih di papan atas, tapi kan poin tiap tim itu tipis-tipis. Kalau sekalinya kalah ya turunnya pasti jauh gitu loh. Apalagi kalau di minggu-minggu tersebut tim lain banyak yang menang. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka dari itu kita semua sebagai fans tentu ketidakpastian untuk pelatih di Manchester United, dan aku pribadi berharap Ole benar-benar bisa kembali sebagai manajer, menciptakan skema-skema counter attack yang sangat menakutkan gitu loh, seperti yang sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya saat Ole menjabat sebagai pelatih. Ya, itulah review singkat kita pada hari ini. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.